Halo Tribuner, senang sekali saya Salma Pikalohata kembali menyapa. Di spesial interview hari ini kami kedatangan tamu spesial, yakni orang nomor 1 dari Kabupaten Buru selama 10 tahun terakhir ini. Siapa lagi kalau bukan Pak Ramli Masugi. Oke, langsung saja kita sapa Tribuner. Selamat malam Pak. Selamat malam Tribuners, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Apa kabar hari ini Pak? Baik, alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Pak, ini tidak terasa besok sudah 22 Mei 2022 dan besok Anda dan Pak Mustofa Besan akan mengakhiri masa jabatan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Buru selama 2 periode ini. Ya, Pak, bagaimana perasaan Anda? Yang pertama, alhamdulillah saya menyampaikan ucapan terima kasih pada seluruh masyarakat Kabupaten Buru dan semua komponen, semua masyarakat Maluku. Saya alhamdulillah telah melaksanakan tugas selama 5 tahun dalam periode kepemimpinan yang kedua dengan baik, sehingga insya Allah besok tepat 5 tahun semenjak dilantik akan mengakhiri masa jabatan. Saya juga patut bersyukur kepada Allah SWT karena telah menuntun saya, telah memberikan hidayah maupun memberikan jalan sehingga saya mampu melaksanakan tugas ini dengan baik. Oke. Pak, ini 5 tahun di periode kedua. Periode pertama jadi totalnya 10 tahun. Itu bukan waktu yang singkat. Tapi sebelum mungkin sesuai dengan tema kita hari ini setelah jabatan Bapak abis ini mau kemana, saya tanya dulu nih Pak, selama 10 tahun, mungkin Bapak bisa ceritakan ke Tribuner sekalian bagaimana perjalanan Bapak membangun Buru? Baik, selama 10 tahun, yang pertama pada periode pertama, saya tentunya sebagai kepala daerah akan membuat visi misi. Visi misi itu yang kemudian dituangkan dalam RPJMD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan RPJP, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang berusia 25 tahun. Nah, dari RPJMD itu kemudian dikecilkan lagi dalam RKP, Rencana Kerja Pemerintah, sesuai dengan tema besar kami, sesuai dengan visi misi, dikecilkan lagi kepada RPJMD dan kemudian dalam RKP. Nah, RKP itu mengangkat isu-isu aktual, mengangkat persoalan-persoalan yang terkini sesuai dengan kebutuhan daerah, kebutuhan masyarakat, apa yang mesti dilakukan dalam setiap tahun anggaran. Oke, isu-isu apa aja tuh Pak? Tentunya banyak. Yang pertama, dalam aspek penataan pemerintahan, saya harus mulai memperbaiki sistem birokrasi, mengikuti regulasi dan undang-undang yang berlaku. Tentunya kita semua tahu bahwa otonomi daerah ini baru. Ketika saya mulai ada dalam wilayah ini sejalan dengan digulirnya otonomi daerah. Nah, ada undang-undang yang sifatnya trial and error. Dicoba, kemudian kalau ada kesalahan, kemudian diperbaiki lagi. Nah, kami juga harus mengupdate terus. Pemerintah daerah harus update kemampuan sesuai dengan regulasi yang dikeluarkan. Nah, penataan birokrasi untuk menciptakan birokrasi yang sejalan dengan reformasi birokrasi yang efisien, birokrasi yang efektif, birokrasi yang multifungsi. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika saya pertama kali menjadi bupati, kondisi keuangan daerah kami itu dalam kondisi disclaimer. Dalam penilaian BPK, selaku institusi yang diberikan kewenangan oleh negara untuk menilai setiap pemerintah daerah di Indonesia. Apakah pengelolaan keuangan itu sesuai dengan norma, kaidah, dan aturan atau tidak. Nah, dalam hal ini setelah saya tahun pertama itu disclaimer. Saya kumpulkan semua OPD. Saya panggil wakil bupati, sekda untuk kemudian maunya saya dalam 2 tahun kita harus keluar dari disclaimer. Alhamdulillah dalam 1 tahun saja kita berpindah ke WDP. Berarti untuk tahun pertama cukup berat karena memang Pak kalau mau dibilang itu jadi bupati pertama yang paling lama. Kalau untuk 2 kan jadi Pak ini bupati yang ketiga kan di Pulau Buru. Itu gimana Pak perjalanannya saat itu? Iya, jadi dengan kemampuan birokrasi juga yang belum terlalu maksimal, tapi kami memiliki semangat. Setiap minggu saya mengevaluasi seluruh kerja. Jadi kami memiliki semangat, kami memiliki kemauan yang tinggi, dan saya terus memberikan motivasi bahwa kita semua isi kepala sama. Kenapa di sana bisa dan kita tidak bisa? Kita harus bisa. Dan mau bisa harus bekerja dan belajar. Olehnya itu, setelah tahun kedua, alhamdulillah kita berpindah dari disclaimer ke WDP. 1 tahun mendapatkan WDP, tahun ketiga kami sudah WTP. Dan alhamdulillah sampai sekarang tahun yang baru 3 hari kemarin, setelah BPK umumkan, Kabupaten Buru dan ada salah satu kabupaten di Maluku juga mendapatkan WTP. Itu artinya saya selama periode kepemimpinan ini telah
melaksanakan pemerintahan dengan baik sesuai dengan pilihan BPK, WTP 7 kali. Itu untuk pemerintahan nih Pak. Itu dalam aspek pengelolaan keuangan Iya. daerah. Ya. Oke, kalau bagaimana sih dengan keadaan wilayah di sana? Kita tahu di Buru ini banyak potensinya, mulai dari wisata, kemudian juga ada sumber daya alam yang sangat banyak. Itu dari awal kepemimpinan Bapak di tahun pertama sampai dengan yang sekarang ini gimana Pak keadaannya? Ya. Dari awal kepemimpinan saya sampai sekarang ini, alhamdulillah itu kan ada BP yang menilai itu, ada negara menentukan institusi-institusi tertentu untuk menilai dalam angka statistik seperti BPS. Nah, itu akan diukur tingkat pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, tingkat inflasi, kemudian likuiditas dalam daerah lancar. Nah, itu kemudian dinilai juga IPM, indeks pembangunan manusia. Nah, setelah saya menjadi bupati, tentunya potensi-potensi sumber daya alam ini harus dimaksimalkan sesuai dengan kondisi dan kearifan lokal serta budaya dan kebiasaan. Saya membagi bahwa Kabupaten Buru itu ada masyarakat pesisir yang tinggal, ada masyarakat yang tinggal di pesisir. Ini dia dalam dua model pencarian mereka itu mengalami diversifikasi. Ketika musim tenang, lautnya tenang, dia melaut. Tapi dia bukan, dia tidak ansih sebagai seorang nelayan murni. Dia juga memiliki sampingan di petani. Sehingga ini akan mengalami diversifikasi. Rata-rata orang Maluku memang. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, masyarakat Jawa. Masyarakat Jawa X-Trans yang merupakan warga Buru saat ini, mereka rata-rata tinggal di 3 kecamatan. Kecamatan Wayapo, Kecamatan Lolongkuba, dan Kecamatan Wailata. Nah, ini saya pertama kali menjadi bupati itu, luas lahan sawah kita itu ada 3.000 hektar lebih. Dan alhamdulillah saya, kondisi pertanian saat itu masih dengan menggunakan alat-alat tradisional. Setelah saya pelajari, dengan cara tradisional ini tidak efektif, tidak efisien, karena menggunakan tenaga kerbau dan menggunakan tenaga manusia. Namanya dalam hal kita panen padi. Rendemen daripada bulir padi itu yang terbuang cukup besar. Nah, saya berpikir, kalau dengan cara tradisional, dengan cara memukul begini, berarti otomatis lebih daripada 2% itu hasilnya padinya itu terbuang. Berarti harus menggunakan mesin. Saya merubah sistem pertanian kita menjadi sistem mekanisasi. Setelah sistem mekanisasi jalan, saya ekspansi, perluasan lahan. Jadi di samping meningkatkan, untuk meningkatkan produktivitas, berarti ada beberapa strategi. Ekspansi perluasan lahan, kemudian peningkatan mutu produk itu sendiri dengan memberikan kesempatan kepada para petani, PPL dan lain-lain sebagainya, pegawai untuk terus mengikuti kegiatan-kegiatan pendidikan, mengupdate kemampuan, dan kemudian modernisasi. Nah, itu kalau sudah kita lakukan, insya Allah pasti produktivitasnya meningkat. Jadi bisa dibilang apa sih yang sudah Bapak kerjakan kalau ini untuk petani dan nelayan di Buru? Ya, saat ini sudah lebih daripada 5.000 unit armada tangkap yang saya telah berikan kepada masyarakat. Armada tangkap itu ketika diberikan, petani nelayan ke laut, besoknya sudah bawa pulang ikan. Rata-rata dia bawa pulang ikan itu adalah tuna yellowfin, kemudian ikan pelagis kecil, dan ikan-ikan demersal, ikan-ikan mancing. Itu yang pertama. Dan di sana itu ada beberapa cold store yang menerima. Kemudian yang kedua, petani. Petani itu telah saya berikan alsintan mulai dari hand tractor, mesin panen, mesin tanam, rice milling, kemudian semprotan, kemudian pemberian pupuk bersubsidi seperti NPK, urea, kemudian Ponska. Itu semua kami subsidi. Subsidi supaya petani itu dia menggunakan pupuk subsidi yang murah dan hasilnya bisa meningkat. Termasuk pengeringan padi juga, Pak? Pengeringan padi masuk itu. Jadi ada yang tadi itu kalau rice milling itu, rice melter itu dia include. Mulai dari kita sekarang ini panen, langsung beras masuk dalam karung, langsung bawa ke tempat rice milling itu, diolah langsung keluarnya aja beras. Oke. Nah Pak, tadi sudah 2 tadi itu kan Pak. Nah biasanya nih kalau di suatu daerah mau dilihat apakah dia maju atau tidak ini selama kepemimpinan Bapak, itu kan juga paling banyak dinilai dari infrastrukturnya. Oke. Ya. Kalau Pak sendiri dari selama 10 periode ini, 10 maksud saya 10 tahun kepemimpinan ini, apa aja yang infrastruktur yang sudah dibangun? Yang pertama,
kita mau bicara apapun, tapi kalau tidak dibangun jalan, maka itu saya pikir nonsens. Akan terjadi ekonomi high cost. Ya. Nah, olehnya itu ketika saya pertama kali jadi bupati, ada daerah-daerah yang masih terjadi disparitas yang cukup tinggi. Tertutup, terisolasi. Saya pertama, kemudian hobi saya juga itu, suka dengan masyarakat. Saya lebih enjoy ketika berada di desa-desa, tidak yes man. Ya. Cuma mendengar di belakang meja lalu mendesain pembangunan dari belakang meja, itu bukan karakter saya. Suka belusukan maksudnya kayak Pak Suka Jokowi. belusukan. Jadi Pak Jokowi belum belusukan, saya sudah belusukan. Oh, oke. Nah, saya kemudian melakukan ini sebagai hobi. Jadi semua tempat saya datangi yang masih terisolasi. Di samping saya sebagai adventure, saya juga datangi untuk melihat kondisi masyarakat. Yang pertama saya buka itu di Danau Rana, Dataran Rana. Dataran Rana ketika saya pertama kali datang, jalan mobil pun belum ada. Mereka katakan bahwa kita belum merdeka, Pak. Oh ya, oke. Apa yang masih menjadi kendala? Tidak ada jalan, tidak ada sekolah, tidak ada rumah layak huni, tidak ada PLN, tidak ada tower handphone. Ya, untuk internet jaringan. Internet, tidak ada guru. Dan alhamdulillah hari ini tower handphone sudah ada di semua desa. Di semua. Pedalaman, ya. Lalu bagaimana dengan listrik dan jalan? Listrik sudah masuk. Jalan sudah tembus. Sekalipun belum semua dengan jalan hot mix, tetapi jalan dapat itu sudah ada. Saya telah membangun jalan lebih daripada 3.000 km. Selama 10 tahun itu? Selama 10 tahun. Sudah lebih dari 3.000 km jalan yang sudah saya bangun sebagai jalan kabupaten. Karena dalam sistem negara kita ini kan ada tugas perbantuan. Jadi kita membagi. Ada jalan nasional, ada jalan provinsi, dan ada jalan kabupaten. Nah, tugas saya itu menyelesaikan jalan kabupaten dan mengusulkan kepada pemerintah provinsi untuk jalan provinsi, ruas provinsi, dan mengusulkan kepada pemerintah pusat untuk ruas nasional. Nah, itu yang harus kita kolaborasi, kita sinergikan. Kalau itu untuk soal jalan provinsi dan kabupaten dan jalan nasional tuh banyak ya, kita lihat mahasiswa banyak yang demo soal jalan, itu jalan apa? Batabual. Iya, Batabual. Itu kan paling banyak ruas di jalan demo. provinsi. Ya. Karena itu provinsi jadi sampai sekarang belum dibangun jalan. Silakan tanya ke gubernur, itu juga merupakan bagian daripada janji tugasnya politik. gubernur Jakarta Harus diselesaikan. Ya. Jadi itu bisa jadi permintaan Bapak ya di akhir masa jabatan Bapak. Ya, saya dengan mantan Bupati Buru Selatan, Ya. ketika dalam kepemimpinan kami yang kedua di tahun ketiga, jalan itu belum kunjung diselesaikan. Saya menyurati pemerintah pusat. Saya menyurati Balai Jalan dan pemerintah pusat untuk status ini dari provinsi saya minta supaya dicabut. Dicabut karena tidak diurus oleh provinsi, saya minta dicabut untuk kami menyerahkan kepada pemerintah pusat. Dan itu buktinya semua ada. Saya telah menyerahkan itu kepada pemerintah pusat, dan kemudian pemerintah pusat atas itikat baiknya telah menurunkan tim survei dan telah menentukan ruas-ruas yang akan dibangun di tahun 2023. Berarti masyarakat tinggal menunggu dan itu pasti kalau memang Insya Allah, sudah karena pemerintah pusat juga kita sudah membahas bersama di KSP juga untuk ruas jalan itu telah disetujui di tahun 2023 dari ruas Wayapo Kayeli, Kayeli Batabual, Batabual Buru Selatan. Oke, Pak, bagaimana dengan listrik di sana? Kalau listrik di sana, kalau kita bisa lihat ke belakang, kemarin juga kan sempat ada bilang bakalan ada listrik 24 jam di seluruh Pulau Buru, tapi nyatanya ada juga masyarakat yang mengeluh pas malam mati lampu. Atau juga sempat ada proyek yang terganggu karena kemarin juga ada kasusnya salah satu pengusaha yang bangun PLTG Namlia, jadi sehingga ada beberapa untuk listrik tidak jadi dibangun. Itu gimana lagi, Pak? Ya, yang pertama kebutuhan akan listrik di Kabupaten Buru itu dari tahun ke tahun meningkat. Sehingga saat ini lagi dibangun satu buah transmisi pembangkit listrik, yang ini juga merupakan satu kebanggaan dari saya sebagai legacy terhadap masyarakat Buru, bahwa kami telah membangun sebuah pembangkit listrik yang baru dengan kapasitas 12 mega, dan di situ juga atas hasil surat saya kepada pemerintah pusat, itu telah dilakukan kerjasama dengan pihak swasta untuk kemudian membangun transmisi pembangkit listrik tenaga surya. Jadi PLN UAP ini akan didukung oleh tenaga surya, sehingga kebutuhan listrik Buru dan Buru Selatan akan terpenuhi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya 3 atau 2 bulan lalu itu telah meresmikan penggunaan listrik 24 jam untuk Kecamatan Batabual. Ya. Dan juga pada beberapa bulan, 6 bulan kemudian lalu saya juga telah meresmikan beberapa listrik di Kecamatan Kecamatan Teluk Kayeli untuk 24 jam. Sementara jaringan listrik saat ini saya menyampaikan terima kasih kepada pihak PLN. Sudah dibangun sampai di batas akhir Pulau Buru. Desa yang merupakan batas akhir Pulau Buru sudah dibangun.
jaringan sudah dipasang semua tiang listrik. Tidak ada lagi desa yang gelap di Pulau Tidak ada Buru. lagi desa yang gelap. Kalaupun soal pemadaman itu urusan teknis PLN. Nah, oke, ini soal listrik jalan kita sudah bahas. Ini bahas tentang bagaimana pembangunan di sana saja sudah sangat lama. Ternyata Pak, ini karena 10 tahun menjabat, kalau di dialog ini tidak akan kita bisa bahas sampai selesai. Jadi mungkin kita singkat-singkat saja nih selanjutnya. Pak, mungkin ini soal Gunung Botak kan. Kalau bicara Pulau Buru pasti yang paling banyak terkenal ya soal Gunung Botak, lalu Pram mungkin. Tapi ya kalau soal Gunung Botak ini kan banyak masyarakat yang menggantungkan diri di sana. Mereka mencari rezeki di sana, kan Pak. Tapi sampai sekarang ini masyarakat berharap kalau Gunung Botak itu akan segera dijadikan tambang legal. Yeah. Tapi sampai sekarang ini belum juga Pak. Gimana itu Pak? Ya, jadi ada kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten. Ketika pada periode pertama kewenangan itu ada di pemerintah kabupaten. Yeah. Saya proaktif dengan menyurati pemerintah pusat untuk melakukan WP. Yeah. Karena dasar untuk mendapatkan izin adalah WP, wilayah penambangan. Sesudah wilayah penambangan, maka ditingkatkan menjadi WIP, wilayah izin usaha penambangan. Sesudah wilayah izin usaha penambangan itu disetujui oleh pemerintah pusat, kemudian saya mengusulkan lagi kepada pemerintah pusat, dan saya kurang lebih 4 kali bertemu dengan Pak Dirjen, difasilitasi oleh Pak Menko Marves dan lain, untuk kemudian membicarakan masalah Gunung Botak. Nah, 3 hari kemarin juga saya sudah bertemu juga dengan beberapa pihak untuk kemudian Gunung Botak ini bisa dilaksanakan. Ketika kewenangan itu ditarik ke provinsi, maka terbengkalai sekian lama. Jadi lagi-lagi karena provinsi? Iya, provinsi tidak mengurusi, terbengkalai sekian lama. Nah, saya mengambil langkah untuk kemudian mengusulkan langsung kepada pemerintah pusat untuk dikeluarkan izin tambang rakyat. Nah, karena masyarakat kita sudah existing di situ. Nah, oleh pemerintah pusat saya diberikan jatah 10 hektar untuk tambang rakyat di Gunung Botak. Bukan 10, 100 hektar tambang rakyat di Gunung Botak, 100 hektar tambang rakyat di Gogrea, dan 100 hektar itu tambang rakyat di belakang Lamahang. Dan itu sudah disetujui. Nah, soal pemberian izin kepada koperasi adalah kewenangan dari provinsi yang dikoordinasikan dengan pusat. Oke. Intinya Bapak sendiri sebagai bupati yang pernah lama sekali dengan masyarakat di sana, lalu juga anak negeri di sana kan Pak. Gunung Botak sendiri menurut Bapak apakah itu memang perlu ada di sana atau bagaimana? Maksudnya? Menurut Bapak kan banyak nih kontroversi. Ada yang sebagian tidak mau Gunung Botak dilegalkan, ada yang bilang itu harusnya ditutup saja. Ada 2 nih. Kalau Bapak sendiri di posisi yang mana? Apakah itu ditutup atau memang harus dibuka? Kita jangan diperhadapkan dalam kondisi begitu. Tapi yang dibutuhkan adalah win-win solution. Oke. Ada tambang rakyat, ada tambang investasi. Nah, rakyat investasi boleh ada, tetapi juga tidak mematikan penghidupan dari masyarakat kami. Untuk Anda tahu bahwa di Gunung Botak itu bukan saja orang buruh. Pada saat mau penutup, pada saat mau lebaran kemarin, saya datangi Gunung Botak. Saya ngecek orang dari Serang Barat, dari Pulau Bono itu saja 400 lebih. Ambon, dari Jawa Barat, kemudian dari Manado, Gorontalo, ada sekian ribu orang menggantungkan harapan hidupnya di situ. Kita tidak bisa juga dengan serta-merta untuk menindak mereka. Kita juga patut mempertanyakan kepada pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, kenapa ini tidak diurus? Iya. Kalaupun itu diurus, berarti ada income kepada daerah. Nah, ada wadah yang bisa mengurus itu adalah koperasi. Kenapa dibiarkan? Ya. Saya bukan punya kewenangan itu. Tetapi saya tetap mau ada investasi dalam bentuk besar dan ada juga tambang rakyat. Supaya ini dapat terkelola secara baik, lingkungan dapat bersih, dan kemudian ada income kepada daerah dan masyarakat. Oke. Jadi Mas ternyata masih banyak PR nanti ya untuk Untuk Pak Jaldo nanti ke depan. Iya. Oke, nih Pak. Selanjutnya Pak, mungkin ini terkait dengan Bendungan Meyapo. Ini salah satu proyek nasional dan sampai sekarang masih belum selesai juga ini Pak. Bahkan juga ada menyisakan tunggakan pajak galian C. Oke. Nah Pak, hasilnya masyarakat juga belum bisa menikmati hasilnya kan, karena katanya ini bendungan ini digadang-gadang akan bisa mengairi aliran listrik Pak. Lalu menyikapi itu gimana Pak? Pertama, saya sebagai ketua tim pembebasan lahan. Jadi lahan ini dia terbengkalai selama 2 tahun. Sehingga sejalan dengan itu pembangunan fisik pun juga terhambat karena belum ada kecocokan harga. Nah, setelah kami waktu itu saya menugaskan wakil bupati untuk menyelesaikan, tetapi tidak mampu diselesaikan, maka tugas itu saya ambil dan saya serahkan lagi pada asisten 1. Asisten 2.
mampu menyelesaikan tugas itu, kemudian setelah pembayaran selesai, baru dilaksanakan tahap pembangunan. Dan tahap pembangunan itu saya setiap saat memonitor. Di sana itu alhamdulillah itu kerja 2 shift. Jadi ada shift siang, ada shift malam. Ya. Nah itu direncanakan tahun 2023 telah diresmikan oleh Pak Jokowi. Dari listrik itu, pertama menghasilkan air untuk mengairi 15.000 hektar sawah. Kemudian mampu melahirkan 6 megawatt untuk tenaga listrik, pembangkit listrik. Dan kemudian yang ketiga itu sebagai objek wisata. Jadi tentunya banyak manfaat. Tapi itu sesuai dengan anggaran dan perencanaan 2023 direncanakan akan diresmikan oleh Pak Presiden Jokowi. Dari 2023 kita tunggu ya. Kalau memang belum beres lagi pasti akan kita tanyakan lagi. Oke Pak, sebelum lanjut ke pertanyaan selanjutnya mungkin yang ditunggu-tunggu Tribuners soal tema kita hari ini. Untuk Tribuners seperti biasa kalau ada pertanyaan ke Pak Ramli boleh langsung komentar. Bisa di Facebook kita dan juga di YouTube kita. Nanti akan saya tanyakan ke Pak Ramli. Oke, boleh kan ya Pak? Boleh. Oke, apalagi kan masyarakat Bapak mungkin dari buruh yang sangat mencintai Bapak, mungkin masih ingin mau menyapa dan bertanya-tanya begitu. Oke, Pak, tadi sebenarnya saya mau sebutkan setelah membahas soal proyek-proyek Bapak yang sudah jalan selama 2 periode ini, tapi soal orang yang sekarang jadi caretaker pengganti Bapak kan besok yang tadi ini sudah dikeluarkan Kemendagri, tapi ternyata Bapak sudah sebutkan sendiri nih Pak, siapa tuh? Ya, Pak sudah sebutkan tadi. Nah, Pak, kalau Bapak sendiri melihat caretaker yang mengganti Bapak untuk memimpin buruh 2 tahun sampai dengan pemilu 2024 nanti, itu gimana? Saya sangat optimis. Ya. Karena pertama Pak Jaldo ini seteman kuliah dengan saya. Satu teman kuliah. Satu teman kuliah. Kita kuliah bersama dan saya mau bilang, Ya. dulu tugas-tugas saya banyak juga dikerjakan oleh dia. Di Unpati, Pak. Iya, Teman dekat Unpati. berarti. Teman dekat. Jadi saya kebetulan teman dekat dan saya tahu persis kemampuannya. Insya Allah dia juga bisa melakukan apa yang terbaik untuk daerah itu. Oke, beliau tahu juga beliau tahu juga soal Bapak meninggalkan banyak PR ke beliau? Pasti tahu. Bagaimana tuh tanggapannya, Pak? Ya, karena kan ada memori penyerahan dokumen pembangunan yang ada, baik itu dalam bentuk APBD, temuan-temuan yang harus diselesaikan, nah, itu pasti ada. Nah, itu yang merupakan tugas yang kemudian menyusun APBD tahun selanjutnya lagi. Oke, mungkin itu kan nanti pada saat pelantikan kan, Pak. Ya. Saya tanya sekarang nih, Pak, apa harapan Bapak ke beliau, Pak Jalaluddin ini? Jadi saya berharap sebagai Kepala Bapeda di Provinsi Maluku, tentunya dalam hal penyusunan APBD, kami tetap berkoordinasi dengan Bapeda Provinsi Maluku. Sehingga ini dia sudah tahu persis apa yang harus dilakukan ke depan. Oh, pasti pertama APBD harus... Ya, APBD. Kemudian yang kedua dalam hal mengalokasikan anggaran. Karena saya berharap kepada Pak Caretaker nanti, Pak Jalaluddin Salumpesi, untuk ke depan ini kan kita diperhadapkan dengan tahun politik. 2022, 2023 kita akan masuk dengan momen menghadapi sudah mulai pentahapan pilkada, pilpres, bukan pilkada, pilpres dan pilegis. Otomatis dana ini akan banyak terserap juga ke situ, baik itu KPU, Bawaslu, dari pihak keamanan dan sebagainya, untuk mendukung pelaksanaan demokrasi. Ini sudah konsekuensi politik dan sistem. Sehingga ya bagaimana bisa iri supaya rakyat juga bisa menikmati anggaran. Jangan sampai semua anggaran ke pilkada lalu masyarakat jadi tertinggal begitu. Oke. Nah, Pak tadi ini Pak sudah bicara soal pemilu 2024. Ya. Nah, mungkin sebelum ke pemilu 2024 dulu deh Pak, apa sih rencana kegiatan Bapak selanjutnya setelah besok ini jabatan Bapak berakhir? Ya, tentunya saya dengan segudang pengalaman saya ini seorang yang sangat ulet kalau mau katakan dalam hal baik itu dalam karir politik pemerintahan maupun dalam hal urusan swasta. Saya yakin sungguh bahwa setiap orang ada masanya dan setiap masa ada orangnya. Saya sudah tahu bahwa pasti akan masa saya berakhir di sini dan tentunya saya pun harus menyiapkan jalan turun. Di mana itu Pak jalannya? Jalan turun itu ya paling tidak juga saya menyiapkan beberapa usaha saya untuk persiapan lagi ke depan. Sebagai ketua partai politik yang punya kans, punya peluang untuk maju bertarung ke depan, saya juga harus memiliki finance yang cukup untuk bertarung. Bertarung maksudnya ini bertarung dalam saya sebagai ketua Golkar, pasukan saya banyak maju pilegis. Di Pilgub maksudnya Pak? Pilgub saya akan siap. Pilpres pun saya akan maksimal untuk mendukung itu. Kalau di Pilgub Pak, ini ada kan kabar yang beredar, Bapak akan jadi calon gubernur Maluku. Benar Pak? Itu belum. Nanti kita lihat. Kita belum. Ya. Sekarang tugas saya untuk bagaimana mensukseskan
Ketua Umum kami, Pak Erlangga Hartarto sebagai calon presiden. Oke. Itu tugas pertama saya. Kemudian, tugas kedua saya sebagai Ketua DPD Golkar Ya. adalah memenangkan Pilegis di Maluku. Oke. Saya harus berjuang dari daerah ke daerah, dari kecamatan ke kecamatan, dari desa ke desa untuk meyakinkan masyarakat menangkan Pilegis. Baru kemudian kita, saat ini Golkar telah bersama dengan P3, PAN, untuk bagaimana bersama memperjuangkan Pak Erlangga Hartarto sebagai calon presiden Republik Indonesia. Dan itu harga mati kami. Oke, calon presiden. Kalau untuk calon gubernur nih Pak, ada kabar juga nih, Bapak akan berdampingan dengan Jenderal Rahawarin. Tanggapannya Pak? Ya, saya menyampaikan terima kasih juga. Beberapa kali saya sudah bertemu dengan Pak Jeffrey Rahawarin. Ya. Itu juga sudah ada kesepakatan dan kami berdua sudah sepakat untuk maju bersama pada Pilgub 2024. Tetapi saya masih belum berpikir full ke sana. Yang tugas saya yang harus saya selesaikan yang paling menjadi top priority saya adalah Pilpres dan Pilegis. Kalau ini menang, insya Allah Pilkada akan gampang. Oke, Pak. Nah, sebelum bahas nih soal nanti, kan itu ada proyeksi Bapak ke 2024. Tadi sudah menyukseskan Erlangga Hartarto, kemudian Pileg kan nanti 2024. Pak, yang jadi pertanyaan saya ini juga ada kabar yang beredar katanya Bapak sudah dikudeta dari jadi ketua DPD Golkar. Oh, yang ngomong itu mungkin salah minum obat. Tahu minum obat gimana, Pak? Pertama berbicara soal kudeta itu ke posisi dan kapasitas, kemudian dilihat dengan sisi aturan. Ya kan saya ini ketua DPD Golkar dipilih oleh yang paling tertinggi itu adalah Munas Musda. Saya ini hasil produk Musda yang terpilih secara aklamasi. Kemudian kalau 1-2 orang yang tidak puas, yang tidak pernah memberikan kontribusi untuk partai, datang cerita-cerita lalu mulai keluar di flyer, di medsos bahwa telah mengkudeta, ya mungkin salah minum obat itu. Salah minum obat. Ya. Jadi dipastikan itu kabar hoax. Hoax. Dan saya juga kalau memang ada kader yang begitu, kita nih semua DPD Golkar mulai dari kabupaten, desa, kecamatan dan desa serta provinsi itu kita lagi melaksanakan berbagai tugas yang diberikan oleh DPP. Yaitu pertama membuat KTA sebanyak-banyaknya, 20%. Target nasional kami itu Golkar menang 20%. Dan itu sudah kita buktikan dengan perekrutan anggota baru dan masyarakat lewat KTA. Nah itu sudah kami jalankan. Juga sebagai bagian daripada persyaratan untuk sebagai peserta pemilu di tahun 2024. Dalam penilaian SIPOL ya? Itu apa istilahnya SIPOL? Itu ya. Sudah, kalau itu dari yang menyebarkan berita ini sudah tahu Pak siapa pelakunya? Oh tahu. Dan akan saya memberikan punishment. Punishment apa ini? Hukuman. Maksud hukuman ini dilaporkan ke pihak berwajib atau mungkin dipecat dari... Secara kita ini kan organisasi yang berjenjang. Ada DPD 1, ada DPP, dan ada DPD 2. Ya. Nah tentunya kami akan membawa ini ke DPP. Dan DPP telah memerintahkan saya untuk mengusulkan kepengurusan yang baru. Orangnya dari DPD juga, Pak? Orangnya DPD 1. Siapa tuh, Pak? Bisa dibilang namanya, Pak? Di antaranya adalah Subhan Patimahu, Domingos Ayal, siapa-siapa itu saya. Tapi yang jelasnya saya akan memberikan punishment. Saya akan memberikan hukuman. Nah, Pak, ini bicara soal ini, Pak, kabar Bapak sudah dikudeta ini, alasannya mereka tuh yang pertama begini. Katanya Bapak tidak becus dalam memimpin partai. Kemudian ada juga karena Bapak tidak menyelesaikan masalah musyawarah pada DPD tingkat 2 yang selalu diselesaikan melalui mahkamah partai. Lalu katanya juga ini Bapak karena ada punya kasus di pencemaran nama baik di Polda Maluku, Pak. Itu alasannya mereka, Pak, sehingga kabar itu yang pertama, begini. Kita di Golkar ini saat ini lagi ada pada tahap menyusun fungsionaris 200%. Fungsionaris 200% itu artinya kalau ada nona mau calon DPR dari Golkar, boleh masuk dalam fungsionaris 200%. Persyaratnya itu ada nona harus menunjukkan ke saya bahwa telah mampu mengumpulkan sekian ratus atau sekian ribu KTA. Nah, dan itu semua berjalan. Bahkan saat ini sudah kurang lebih 8 kabupaten kota yang sudah mampu lewat ambang batas untuk mengikuti itu. Nah, apakah itu partai tidak jalan? Kemudian yang kedua, saya ini bukan pemain belakang meja. Saya ini pemain lapangan. Saya petarung di semua tempat. Jadi saya datangi setiap kabupaten untuk melaksanakan musda, lantik, dan saya datang ke desa-desa. Datang ke desa-desa, bertemu langsung dengan masyarakat desa. Dan di Kabupaten Maluku Tengah ini, beberapa desa sudah saya datangi untuk membentuk bahkan sampai di pengurus desa.
Nah, mereka di mana? Oke. Mereka ini calon DPR pun belum sempat duduk. Calon dari waktu ke waktu belum pernah terpilih. Bagaimana mau saya yang diburu yang 25 kursi saya bisa membawa 10 kursi? Jadi mereka bukan tandingannya Bapak. Bukan kelas saya, bukan level saya. Dan juga mohon maaf saya tidak perlu menanggapi berlebihan karena itu bukan level saya. Oke. Ya. Lalu yang ketiga Pak, gimana Pak? Soal itu alasannya mereka karena Bapak punya ada terlibat dilaporkan soal kasus pencemaran nama baik. Wah, itu pencemaran nama baik Iya. itu yang apakah dalam BAP pemeriksaan itu saya pernah menyebut atau dalam bukti saksi dan segala macam saya pernah menyebut oknum seseorang. Kan tidak pernah saya menyebutkan nama orang. Iya. Ya kan, bagaimana mau bilang pencemaran nama baik? Jadi Bapak Bante juga tidak terlibat sama sekali dalam Saya kasus tidak itu. terlibat dan juga tidak bisa diputuskan karena belum cukup tidak memiliki bukti yang kuat. Saya tidak pernah menyebutkan oknum secara langsung atau tidak pernah memukuli orang secara langsung ya. Ya kan ini kan hanya cuma dibesar-besarkan saja. Iya. Dan memang kalau mau dilihat sebulan terakhir ini banyak kabar berita tentang Bapak itu yang beredar itu selalu yang buruk-buruk. Bukan. Ya, itu kenapa itu Pak? Karena mereka ketakutan kepada saya. Takut. Karena saya sudah tahu ini ujungnya kemana. Mereka itu semua ketakutan untuk saya. Saya Oke. tunggu siapa saja mau bertarung dengan saya untuk 2024. Siap dilawan. Siap saya hadapi. Oke. Berarti pasti dong Bapak akan maju di Pilgub. Saya akan maju. Oke, maju. Saya akan maju untuk lawan incumbent. Dan saya sangat Oke. sangat rindu untuk berhadapan dengan incumbent pada Jadi pemilu. gubernur atau wakil gubernur Pak? Kita tepuk tangan dulu yang mungkin ya benar. Oke Pak. Saya insya Allah Ya. tentunya kita sudah bersepakat. Saya juga sebagai ketua partai, Pak Jeffrey sebagai seorang mantan jenderal, nanti kita akan lihat. Tapi yang jelasnya kami dua telah bersepakat untuk maju dalam Berpasangan. Ya, berpasangan. Oke, jadi ini di sini berarti langsung ya Pak Ramli sudah memastikan kalau beliau akan maju di 2024 bersama dengan Jenderal Rahawarin. Oke ya, fix Insya Allah. ya. Oke, Fix. insya Allah. Dan itu sudah kami Oke. persiapkan baik-baik untuk kemudian karena kami itu bertarung harus menang. Dan kami pastikan insya Allah di tahun 2024 dengan tidak mendului kuasa Allah, kami akan bertarung dan menang. Oke, jadi gitu. Oke, Pak ngomong ini dari tadi kita bicara sudah 30 menit lebih, ternyata ada banyak juga nih Tribuners yang mau bertanya, ada banyak sekali komentar ke Bapak. Ini saya baca satu-satu ya Pak. Ini pertama ada dari Edi Likumahua. Ini, Pak Ramli, menurut Bapak apa yang masih kurang selama kepemimpinan Bapak? Lalu ada rencana maju jadi calon gubernur? Hormat Pak, katanya. Ini mungkin satu persatu dulu ya Tribuners, saya bacakan komentar dari kalian satu persatu, nanti dijawab dulu, nanti baru dibacakan yang lainnya lagi. Oke, mungkin Pak dijawab dulu. Tentunya dalam memimpin Oke. sebuah organisasi pemerintahan itu tidak semua harus bisa langsung diselesaikan. Waktu Iya. itu tentunya non-sen tidak cukup. Negara saja sudah sekian ya masih menyisahkan sekian banyak. Tetapi alhamdulillah saya telah menyelesaikan berbagai persoalan. Mulai yang tadi saya bilang SDM. Contoh, ketika saya datangi desa-desa tidak ada dokter. Langkah apa yang saya lakukan? Saya menyekolahkan setiap tahun itu 5 orang anak dari Unpati dan sekian puluh orang anak ke beberapa universitas untuk menjadi tenaga keperawatan. Yang masih tersisa yang belum saya lakukan secara menyeluruh adalah infrastruktur jalan. Itu saya punya. Kedanauran belum tembus secara keseluruhan dan kemudian yang berikut itu adalah menyelesaikan rumah sakit. Saya punya ambisi kuat untuk membangun sebuah rumah sakit tipe B regional. Tapi alhamdulillah sudah kurang lebih 60%. Rumah sakit apa itu Pak? Rumah sakit tipe B regional. Itu yang belum selesai. Itu yang masih menjadi tanggung jawab saya. Saya berharap untuk Karteker ke depan juga bisa menyelesaikan itu. Dan juga saya telah berpikir untuk kemudian mengembangkan sebuah universitas negeri di sana. Itu yang belum. Ya. Yang belum dilakukan ya. Untuk Tribuners Edi Likumahua. Lalu ini ada banyak sekali nih, ada dari Ferry Umasugi, lalu ada Ratna Buton Marsi yang mereka mengirimkan emoji love ke Bapak. Lalu kemudian Pak, ini juga ada yang bertanya dari Tribuners namanya Carang Yeo, katanya Pak Ramli bagaimana menurut Bapak terkait kepemimpinan gubernur saat ini? Pak, kan tadi sudah bilang akan melawan incumbent yang sekarang, gimana Pak menurut Bapak terkait dengan kepemimpinan gubernur saat ini? Ya, saya tidak dalam posisi untuk saling menjelekan. Ya. Tetapi saya berbicara berdasarkan indikator-indikator yang dibuat oleh pemerintah yang lebih tinggi di atas kita untuk menilai itu. Tentunya kita berbicara soal angka kemiskinan. Angka kemiskinan di Maluku ini ada pada tataran 17%. Itu berarti daerah itu masih cukup miskin absolut.
Kemudian kita berbicara soal tingkat inflasi. Tingkat inflasi itu ditetapkan oleh pemerintah pusat itu 3%. Inflasi Maluku di atas itu. Kemudian kita bicara soal apa dari aspek kesehatan. Apa namanya? Yang bagaimana anak lahir itu tinggi, sehat, tinggi, stunting. Kemudian kita berbicara soal apa namanya? Human Development Index. Indeks sumber daya manusia Maluku itu dari sekian 34 provinsi itu Maluku itu 1, 2, 3 dari atas. Itu artinya kita yang paling pantatana ini. Ini persoalan. Padahal itu variabel yang menentukan IPM itu ekonomi, pendidikan, kesehatan. Apa yang kurang dengan kita? Maluku ini ibarat surga yang Tuhan turunkan di muka bumi. Tinggal bagaimana tangan-tangan dan goodwill, tangan-tangan yang ikhlas untuk mau mengelola dan niat yang baik untuk mau datangi rakyat sebagai sebuah prevalensi politik. Rakyat saat ini kita tidak bisa lagi mengandai-andai dengan konsep di belakang meja lalu dengan cara-cara ini. Cara yang tetapi harus kita melakukan sebuah prevalensi politik. Jadi artinya datangi masyarakat tanya dia apa yang harus kita bangun untuk dia. Berarti artinya menurut Bapak ini gubernur yang sekarang masih menurut saya belum berhasil. Tidak maksimal dalam pembangunan. Oke, Pak. Ini banyak sekali nih Pak pertanyaan untuk Bapak. Mungkin kita bisa makan waktu 1 jam nih, tidak apa-apa ya Pak? Karena mungkin banyak yang menunggu nih Pak. Ada juga yang bertanya, di Maluku banyak sekali nih sumber daya alam yang belum dikelola dengan baik. Jika rakyat menginginkan Bapak Ramli untuk memimpin Maluku, saya ulang Pak, mungkin agak cepat. Di Maluku banyak sekali sumber daya alam. Saya tangkap. Langsung aja terus. Ya, lanjut. Jika rakyat menginginkan Bapak Ramli untuk memimpin Maluku, apa kiat-kiat Bapak untuk bisa memanfaatkan SDM sebagai PAD dan digunakan untuk kemakmuran rakyat Maluku? Ya, pertama kita membagi dulu klaster. Klaster masyarakat berdasarkan tingkat pekerjaan, tingkat pendidikan, dan potensi sumber daya alam. Nah, di Maluku sini kita terkenal dengan lautnya. Terkenal dengan rempahnya dari zaman Portugis. Maluku ini bau rempah Maluku ini telah sampai ke hidung orang Eropa untuk datang ke sini untuk mencari rempah. Tapi saat ini semua menjadi barang-barang yang termarginal. Kemudian sumber daya alam. Kita mulai dengan sumber daya laut. Laut Maluku ini disebut dengan daerah fishing ground. Daerah fishing ground ini karena Maluku ini dilalui oleh 2 arus. Arus musim timur dan arus musim barat. Nah, ketika arus musim timur ini plankton dari Filipina turun sampai Laut Banda, masuklah ke Maluku, keluar nanti di ujung Pulau Buru. Itu musim timur. Nah, musim barat sebaliknya, membawa plankton. Nah, kalau plankton ada, tentunya ikan ikut. Di situ ada yang namanya ikan tuna yellowfin. Tuna yellowfin ini merupakan ikan dengan kualitas ekspor internasional. Nah, harga pajak dan retribusinya saja itu per kilo itu 1.000 lebih. Lalu kalau dalam 1 kali musim, sekian ratus juta ton ditangkap, lalu pajaknya masuk ke daerah, berarti sudah memberikan PAD untuk sektor perikanan itu dalam jumlah triliunan rupiah. Jadi apa kiatnya akan dilakukan? Membangun pelabuhan. Itu jangan bilang rahasia dong. Itu kan ditanyakan Tribuners, bisa dibangun lagi. Berarti ada hubungannya dengan Maluku sebagai lumbung ikan nasional. Salah rencana satunya pemerintah sekarang. Oke. Lalu lanjut Pak, karena tadi. Kemudian di Maluku ini ibarat kata ini, kalau kita naik mobil dari dermaga feri di Seram Barat itu sampai di Bula, tidur sampai mimpi bangun dulu masih hutan. Hutan yang termarginalkan, hutan yang belum terkelola secara baik. Padahal di sini potensi coklat, kakao, penduduk dunia bertambah, tentunya otomatis kebutuhan akan kakao dunia pun meningkat. Nah, kebutuhan kakao dunia ini masih berharap pada Brasil, masih berharap pada pada Venezuela dan lain sebagainya. Tetapi Indonesia masih sedikit. Nah, bagaimana Indonesia ini bisa berkontribusi lebih kalau daerah-daerah semua dilaksanakan? Maluku dengan potensi sumber daya alam dan hutan yang begini banyak, kalau kita membuat isu saja menanam coklat 2 juta pohon. Lalu kemudian ada kepala daerah semua dipanggil. Saya pernah berdiskusi ini dengan Pak Bib dulu. Kita sudah memiliki rencana. Semua kepala daerah berkontribusi ambil uang di Bank Maluku itu uang daerah. Kenapa kepala daerah tidak bisa pinjam, lalu membuat satu badan usaha bersama milik daerah, lalu bangun pabrik setengah jadi, karena raw materialnya cukup banyak, bangun pabrik setengah jadi, dia kelola, dia kirim ke pasar Singapura. Harga yang tadinya coklat dengan harga 27.000 bisa naik ke 50.000. Tentunya masyarakat petani terserap. Pekerjaan
sektor pertanian telah menyerap sekian persen, sektor perikanan menyerap sekian persen, sektor pertambangan. Saat ini orang Maluku banyak pergi cari kerja di Weda Iya, Bay. di Ternate. Sementara di Seram Barat itu punya potensi tambang nikel. Nikel saat ini akan terus dibutuh oleh dunia karena teknologi masa depan itulah teknologi baterai. Bahannya adalah nikel, ada mangan, ada batu, ada silikon, dan lain sebagainya. Itu ada di dalam buminya Maluku. Di Buru ada emasnya, ada palladiumnya, di Seram ada nikelnya, ada sirkonnya, ada macam-macam. Butuhnya saja yang kita butuhkan. Oke, jadi intinya Bapak sudah menyiapkan kiat-kiat nih untuk semua SDA yang ada di Maluku. Ya. Oke, nah ini Pak, selanjutnya ini banyak sekali ternyata rame ya sekali ya malam ini. Ini ada juga dari, ini ada beberapa juga nih yang komentar yang mengatakan cerdas sekali Bung Ramli, ini dari Bams Nero. Oke Pak, kemudian ini ada juga nih Pak dari J. Ibrahim Tan. Mungkin saya baca satu persatu nih Pak, ini ada ucapan terima kasih ke Bapak. Katanya terima kasih Bapak Ramli sudah memajukan dan memuliakan bumi Bupolo. Kami bangga memiliki putra Maluku yang penuh dedikasi. Salam hormat. Katanya. Oke, ada lagi. Oke, nah itu jadi ini. Tunggu sebentar Pak. Oke Pak, itu jadi banyak ya ternyata banyak sekali yang menonton malam ini, juga ada banyak sekali pertanyaan yang ditujukan ke Bapak mungkin. Jadi tadi sudah terjawab, juga ada beberapa yang sudah dijawab beliau, jadi saya sudah tidak bacakan lagi ya Tribuners. Terima kasih, oke. Pak, lalu kita mau lanjut dulu nih Pak. Oke, tadi sudah bicara nih soal nanti rencana Bapak ke depannya 2024 apa, lalu proyeksi nanti yang dilakukan apa saja. Lalu Pak, saya mau tanya, ini terkait dengan di Pulau Buru. Di Pulau Buru, ini kan kita sudah tahu ada karataker nanti yang akan memimpin sampai dengan tahun 2024, Pak. Tapi apakah juga nih ada orang yang dijagokan Bapak nanti yang akan maju di Buru? Ya. Tentunya saya sebagai bupati, sebagai orang tua, saya juga harus mempersiapkan orang-orang yang memiliki visi dan punya kemampuan yang sama dengan saya. Ya. Saya juga telah membuat anak saya menjadi anggota DPRD dari dari Golkar untuk Provinsi Maluku. Itu artinya saya telah menyiapkan dia juga karena undang-undang tidak membatasi. Tidak ada undang-undang yang melarang dan membatasi, sehingga dia juga punya kans yang sama, memiliki probability yang sama. Kemudian ini kans ini harus dimanfaatkan. Jadi memang gadis Sumasugi nanti akan dipersiapkan nanti untuk dia sebagai maju. calon Bupati Buru ke depan. Akan sudah disiapkan menjadi calon mungkin. Ini juga ada banyak sekali ternyata informasi yang kita dapat langsung dari Bapak malam ini nih Pak. Lalu Pak, selain putri sulung Bapak yang pertama ya, ini juga kalau istri Bapak sendiri, apakah juga nanti akan dipersiapkan nanti untuk bertarung di pemilu 2024? Tidak. Oke. Nah Pak, mungkin ya itu pertanyaannya terkait dengan hal ini. Lalu setelah bicara panjang lebar tadi Pak, kita sudah mulai bahas ya, mulai dari masa kepemimpinan Bapak 2 periode ini, lalu nanti apa yang akan Bapak lakukan nanti setelah ini. Lalu Pak, mungkin terakhir ya Pak, apa sih ada pesan yang mau disampaikan ke warga Buru yang besok lagi sudah tidak lagi memimpin mereka? Ada pesan yang mau disampaikan sepatah kata kepada mereka, juga nanti mungkin bisa digabung langsung pesan ke masyarakat Maluku secara umum. Ya, baik. Terima kasih kepada saudaraku masyarakat di Kabupaten Buru yang saya cintai, saya banggakan, bahwa kita semua orang hidup dengan waktu. Ada masanya untuk saya dan ada waktunya juga untuk saya mengakhiri masa jabatan saya. Kemudian yang berikut, olehnya itu selama kepemimpinan saya sangat akrab dengan masyarakat dan masyarakat juga sangat dekat dengan saya. Saya sangat membuka diri. Every time masyarakat mau ketemu dengan saya tanpa ada sekat. Itu sebuah tradisi yang harus saya tinggalkan untuk kepemimpinan ke depan. Sehingga masyarakat itu tidak melihat Pandopo Bupati itu sebagai menara gading. Hanya bisa ditatap dari jauh tanpa pernah memasuki dan dingin. Tetapi saya mau ada interaksi dari masyarakat dengan pemimpinnya, supaya dia dapat menyampaikan keluh kesahnya dan menyampaikan harapan serta lain-lain sebagainya. Olehnya itu masyarakat Bupolo, saya tetap dalam semangat Retemina Barasehe. Maju terus, pantang mundur, belajar dan terus belajar, bekerja, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena semua akan kita serahkan kepadanya. Insya Allah dengan tekad dan semangat yang baik kita akan maju bersama.
Oke. Pak, makasih sekali untuk pembicaraan yang sangat berarti pada malam hari ini, Pak. Meskipun 30 menit lebih, saya rasa ini sudah sangat cukup sekali untuk menepis kabar-kabar yang beredar, juga sekalian kita masyarakat Maluku secara umumnya bisa mengenal Bapak itu sebenarnya seperti apa ya. Mungkin bisa lebih jelasnya nanti kalau ketemu secara langsung ya, Tribuners. Oke. Nah, Pak, tentu kami sangat berharap apa yang sudah Bapak bicarakan nanti kita bisa akan lihat nanti mungkin visi misi yang Bapak sudah sampaikan sekarang nanti juga akan disampaikan di 2024, dan insya Allah kalau memang misalnya terpilih, kita harap juga janji-janji itu tidak, visi misi itu tidak hanya menjadi apa ya, tidak menjadi perkataan belaka saja, tidak menjadi cuman omong kosong yang diumbar, tapi bisa dilaksanakan. Oke Pak, Pak Ramli, terima kasih banyak sudah bersedia hadir di Tribun Ambon. Semoga sehat selalu. Kami tentu menunggu kedepannya kinerja dari Bapak dan juga yang lainnya. Oke, mungkin itu sekian dari saya. Tadi sudah closing statement juga sudah disampaikan oleh Pak Ramli. Terima kasih juga nih kepada Tribuners yang malam ini sangat antusias sekali menonton wawancara dengan Pak Ramli Umasugi. Kami ucapkan selamat selamat berpisah. Oke Pak, terima kasih ya. Saya mewakili masyarakat buruh. Mungkin terima kasih Pak atas pengabdiannya selama 10 tahun terakhir ini. Oke Tribuners, terima kasih sudah menyaksikan saya, Salma Pikalohata, dan juga Pak Ramli Umasugi di special interview malam ini. Semoga sehat selalu. Amato dan selamat malam. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.